Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah BGVP NS10, IM yang paling banyak fiturnya yang pernah gua coba. Penasaran kan? Langsung kita bahas. Music Lover, ada IM punya fitur misalnya tips yang bermacam-macam. Ada yang bahannya atau desainnya menarik, kemudian ada yang mungkin jacknya bisa diganti-ganti, ada yang bisa tuning dengan filter, atau mungkin ada yang kabelnya braided, silver plated, macam-macam deh. Nah, bayangkan kalau semua fitur itu dimasukin ke dalam satu IM. Ini BGVP NS10. Detailnya seperti ini. Harganya 180 US dollar, ya mungkin sekitar 2,7 juta. Menggunakan 10 multi driver di masing-masing sisinya dengan komposisi 8 balance armatur dan 2 dynamic driver. Menggunakan Knowles and Sonyon BA. Ya, jadi mid dan high-nya itu halus, transparan, natural, tapi tetap kohesif. Composite DC vibration film, graphene vibration film. Nah, ini katanya low-nya bahkan lebih deep, tapi tetap responsif. Menggunakan 4-way crossover scheme, 8 high precision Samsung capacitor. Jadi pembagian suaranya lebih rapih dan separasi dengan layering yang lebih baik. 5th generation DLP 3D printing technology. Ini bakalan bikin lebih stabil dan membuat high fidelity sound quality untuk akustiknya. Aviation aluminium class. Jadi bahannya dari aluminium kelas pesawat terbang ya, yang ringan tapi sangat solid. Ergonomic comfort feel. Jadi ini katanya penelitian dari berbagai bentuk kuping dan akhirnya ditemukan fitting yang seperti ini. Replaceable filter tuning. Jadi filternya bisa diganti-ganti supaya kita bisa custom suaranya. 4-strand silver plated braided cable. High purity 6N OCC silver plated. Jadi kabelnya ini kabel yang termasuk sangat baik. MMCX connector. 3-in-1 plug. Nah, ini yang menarik juga. Jadi kita bisa ganti-ganti jacknya 2,5, 4,4, dan 3,5. Dan yang terakhir, punya sertifikasi high-res audio. Banyak banget kan Music Lover fiturnya? Nah, spesifikasinya seperti ini. Paket penjualannya. Sekarang kita coba cek desain sama build quality-nya. Ada dua pilihan warna, yang silver dan yang grey. Nah, yang punya gua ini yang silver. Kita mulai bahas dari yang paling bawah ya. Dari jacknya. Jacknya udah gold plated, covernya silver, agak gede, dan ada pilihan jack yang bisa kita cabut. Ada pilihan 2,5, 4,4, dan 3,5. Ini sangat mudah loh gantinya, tinggal tarik aja. Kemudian kabelnya silver plated, 4 braided, kelihatan tebal, ya, solid, tapi tetap lentur loh. Untuk splitternya dari logam warna silver. Bagian over ear-nya ada cover plastik. Cover konektor MMCX-nya itu mirip bahan splitternya dan jack-nya. Warna silver dan ada marking L dan R-nya. Shell-nya nggak terlalu gede. Nah, ini gue cukup surprise loh. Biasanya kalau multi driver itu shell-nya ya, housing-nya itu gede. Nah, ini nggak, cukup aja gitu. Nggak terlalu gede tapi juga nggak terlalu kecil tentunya. Desain shell-nya itu mirip CM yang ada lekuk-lekuknya. Bahannya dari aluminium alloy yang tadi kita bahas, dari aviation grade. Jadi untuk bahan pesawat terbang. Kemudian bagian faceplate-nya ada tulisan BGVP NS10. Markingnya untuk left dan right-nya ada di bagian sebelah dalam dari shell-nya. Kemudian ada tulisan since 2007. Untuk lubang fan-nya ini cukup unik. Ada 3 lubang sejajar yang terdapat di bagian bawah shell-nya. Nozzle ukuran gede dengan filter berbentuk grill yang bisa diganti-ganti dengan cara diputar seperti ini. Menarik kan? Overall Music Lover, untuk desain sama build-nya gue suka banget terus terang. Ya, kelihatan sederhana tapi solid, kemudian kelihatan kekinian lah gitu. Gue kasih poin 8,5. Kita cobain fittingnya. Nah, untuk fittingnya sesuai dengan fiturnya, memang katanya dibikin berdasarkan penelitian berbagai data dari kuping-kuping orang. Ternyata memang nyaman, ya. Di kuping gua itu dapat banget isolationnya, dapat banget sealingnya, kemudian
kedap, terus nggak sakit, fittingnya nyaman, beneran. Kita masuk ke sound quality-nya. Nah, untuk sound quality, tadi kan ada fitur bisa ganti filternya, kemudian bisa ganti jack-nya. Nah, ini yang gue pakai, ini fitting yang standar yang pas gue buka box-nya. Jadi jack-nya pakai jack 3,5. Fittingnya pakai yang warna gold. Ngomong-ngomong ada 3, ada yang gold, red, sama silver. Jadi gue pakainya yang gold, yang standar yang memang pas pertama kita buka seperti itu. Tipsnya, gue juga pakai tips yang memang standarnya. Arah suaranya cenderung V-shape. Ya, kayaknya mereka memang ngejar Harman Respond lah. Bassnya cukup gede, tebel, ya, tapi tidak over. Impact-nya bagus, kerasa punch, dan menurut gue ini cepet. Ya, gue pribadi, bassnya ini gue suka banget. Ya, jadi nggak over, tapi juga nggak kecil. Sedangkan untuk bagian mid-nya, memang cenderung agak mundur. Tapi nggak kerasa mundur loh untuk IM ini. Malah kerasa cukup tebal, cukup intimate, dan cukup jelas. Untuk bagian vokalnya, ini kayaknya cukup menarik bagian vokalnya. Untuk high atau treble-nya, kerasa open, kerasa airy, extend, tapi nggak sampai pedes loh. Nah, ini menarik banget. Untuk tuningnya nih, menurut pendapat gua, bakalan cocok sama semua genre. Mau apa aja dapat. Pop, jazz, klasik, folk song, R&B, rap, apapun itu oke, masuk semua. Kalaupun nggak masuk kan, kita bisa ganti-ganti tuh tuningnya. Kita masuk ke teknis suaranya. IM ini adalah IM multi driver. Ya, multi driver 8 BA dan 2 DD. Tapi gue notice ini benar-benar koheren, benar-benar rapi suaranya. Antar frekuensinya itu nyambung banget. Jadi gue pikir ini crossovernya bagus banget. Dan memang ternyata crossovernya menggunakan teknologi dari Samsung. Detail, clarity dapat banget. Micro detail dapat. Resolusi suara kegambar dengan sangat baik. Ya, jelas banget musik cover. Sedangkan soundstage-nya kerasa presisi, kerasa akurat gitu, pinpoint-nya. Mau positioning-nya, mau arah suara, itu benar-benar oke. 3D imaging, gue suka. Kerasa lega, kerasa luas, lebar, dengan layering yang sangat baik. Bahkan nih, kita bisa dengerin bunyi, misalnya drum. Drum kan ada tom, ada cymbal, ada floor, ada snare, hi-hat. Kita bisa dengerin tuh pergerakannya kalau misalnya ada musisi yang mukulnya dari sini, gerak itu bisa kedengeran saking presisinya. Separasi instrumen bagus ya, untuk kelas 2 jutaan ini termasuk bagus. Benar-benar kepisah-pisah, nggak ada yang numpuk sama sekali, dan kita bisa mendefinisikan masing-masing suara instrumen di lagu musik lover. Transiennya oke, ya mungkin karena BA-nya ya. Jadi responsif, presisi, akurat, cepet. Dan mic range-nya juga bagus. Suara yang kecil, kerasa detail, jelas. Suara yang gede, nggak sampai peak. Noise floor-nya termasuk kecil banget, ya bisa gue bilang black background. Nah, sekarang kita bahas tuning filternya. Gue akan bahas cepat aja ya. Nah, untuk tuning filter yang silver, itu cenderung arah suaranya akan ke arah mid. Kalau musik lover ini yang suka vokalan, ini kayaknya bakalan cocok. Karena memang di bagian ini, tuning yang silver ini, vokalnya kerasa agak sedikit di boost. Gue pikir mid high-nya juga agak sedikit di boost. Cuman, harus hati-hati karena gue ngerasa sedikit agak peak nih di mid high-nya. Ya, terutama untuk vokal cewek. Untuk bass-nya, sedikit lebih tight. Untuk treble-nya nggak jauh beda dengan yang gold. Di tuning ini, yang pakai filter silver, gue ngerasa ini sedikit agak kering sih memang suaranya. Sedangkan untuk yang red filter, yang merah. Nah, dari warnanya aja udah kelihatan merah. Ya, benar-benar jadi warm. Bass-nya nambah, treble-nya jadi lebih halus. Tapi mid-nya kerasa memang sedikit agak jadi lebih mundur. Efeknya untuk yang tuning yang merah ini kerasa vokal sedikit lebih tipis. Buat gua, filter yang paling cocok itu yang gold, yang standar, yang memang udah dipasang di pertama kali. Gua suka bassnya, gua suka midnya, dan gua suka treble-nya. Overall, silver lebih ke vokal, merah lebih warm, lebih fun, dan yang gold lebih balance. Sedangkan untuk tuning jack-nya, ya, kita mulai dari jack 4,4. Jack 4,4 itu dibanding jack 3,5 itu kerasa lebih lebih open, lebih airy. Kemudian yang paling gue notice powernya, ternyata yang jack 4,4 lebih kerasa gede powernya dibanding yang 3,5. Untuk tuningnya nggak terlalu jauh beda, mungkin di bassnya sedikit yang 4,4 lebih kerasa sih ya. Untuk teknisnya, yang 4,4 kerasa lebih detail dan clear. Juga 3D imagingnya kerasa lebih luas dan noise floor lebih bersih.
Untuk yang 2,5, ini yang paling istimewa menurut gue. Biasanya gue tuh suka yang 4,4 karena gue rasa selalu lebih bersih gitu. Tapi ternyata yang ini enggak. Untuk khusus NS10 ini, tuning dengan jack 2,5-nya ternyata lebih clear, lebih detail, separasinya lebih bagus, dan powernya ternyata lebih baik dibanding jack 4,4 dan 3,5. Bassnya juga yang 2,5 kerasa lebih deep, lebih bulat, dan separasinya yang paling bagus di antara semua yang 2,5. Untuk noise floor-nya mirip 4,4 lah ya. Jadi tetap clean, tetap bersih, black background. Kesimpulannya musik lover, memang IM ini harganya cukup tinggi dibanding IM-IM seperti KZ, ya seperti CCA, ya bayangkan itu kan biasanya cuma ratusan ribu. Ini harganya 2 juta. Tapi musik lover, kalau musik lover lihat fitur, sound, sama build-nya, kayaknya worth banget deh. Ya gue bahkan mungkin bisa bandingkan IM ini dengan yang harga 10 jutaan. Bahkan mungkin kalau seandainya kita mundur 5-10 tahun ke belakang, IM ini dengan fitur seperti ini mungkin harganya di kisaran 20 jutaan loh. Jadi luar biasa banget menurut gua. Ini memang teknologi yang beyond lah ya. Nggak banyak yang bisa ngeluarin IM dengan fitur sebanyak ini. Apalagi hasilnya bagus, music lover. Gue pribadi sih suka sama IM ini. Ya cuman sayang memang setahu gue belum ada distributor di Indonesia yang masukin. Ya mungkin kedepannya bakalan ada sih. Ya tapi anyway, kalau seandainya sudah ada, cobain dulu deh. Ya nggak usah beli dulu. Kalau ada kesempatan, audisi dulu, cobain dulu, dan percaya deh sama kuping sendiri. Kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!